Hai semuanya. Pernah nggak sih kalian merasa hidup berjalan biasa saja, tapi tiba-tiba ketika menoleh ke belakang, ternyata sudah sejauh itu melangkah? Seolah tanpa disadari, ada perubahan kecil yang diam-diam mengubah arah hidup kalian. Bukan karena satu keputusan besar, bukan karena momen dramatis, tapi karena sesuatu yang tampak sederhana, bahkan sering dianggap sepele. Justru disitulah letak rahasianya. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali lebih kuat daripada motivasi besar yang datang sesekali. Banyak orang sibuk mencari cara cepat untuk maju, padahal kemajuan paling nyata justru lahir dari kebiasaan yang terus dilakukan, bahkan saat tidak ada semangat sama sekali. Kita sering berpikir bahwa perubahan harus terasa besar dan instan. Kalau tidak terasa berat, dianggap tidak berarti. Padahal kenyataannya, hal-hal yang benar-benar mengubah hidup justru terasa ringan. Begitu ringan sampai kita tidak menyadari bahwa kita sedang berubah. Misalnya, memilih untuk tidak menunda pekerjaan hari ini, memutuskan untuk bangun sedikit lebih pagi, mengurangi waktu scroll yang tidak jelas tujuannya. Semua itu tampak kecil, bahkan tidak signifikan jika dilihat sekali dua kali. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, tanpa sadar pola hidup mulai bergeser. Dan dari situlah kemajuan mulai terbentuk. Masalahnya kebanyakan orang terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Kita ingin langsung melihat perubahan, padahal perubahan itu sendiri butuh waktu untuk terlihat. Sama seperti menanam pohon, kita tidak bisa berharap besok langsung berbuah. Tapi setiap hari disiram, diberi perhatian, dijaga dari gangguan, perlahan akarnya tumbuh, batangnya menguat, dan suatu hari, tanpa terasa, pohon itu sudah besar. Begitu juga dengan hidup kita. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin belum terasa dampaknya. Tapi jika terus dilakukan, efeknya akan terlihat di masa depan. Kalian semua pasti pernah berada di titik di mana merasa tidak berkembang, merasa stuck. Padahal kalau dilihat lebih dalam, mungkin sebenarnya ada kemajuan, hanya saja tidak cukup terlihat. Ini yang sering membuat orang menyerah. Mereka berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak melihat hasil. Padahal justru di saat hasil belum terlihat, disitulah proses sedang bekerja paling kuat. Tapi karena kita tidak sabar, kita memilih berhenti di tengah jalan. Ada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu lingkungan. Lingkungan bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang apa yang kita lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari. Tanpa sadar, semua itu membentuk cara berpikir kita. Jika setiap hari kita terbiasa melihat hal-hal positif, mendengar hal-hal yang membangun, maka perlahan cara berpikir kita ikut berubah. Sebaliknya, jika yang kita konsumsi penuh dengan negatif, maka tanpa sadar kita juga akan ikut terbawa. Dan yang menarik, perubahan ini terjadi secara perlahan, tanpa kita sadari. Begitu juga dengan cara kita berbicara pada diri sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa kata-kata yang diulang dalam pikiran bisa menjadi kenyataan. Jika setiap hari kita mengatakan bahwa kita tidak mampu, bahwa kita selalu gagal, maka otak akan mulai mempercayainya. Tapi jika kita mulai mengganti narasi itu, meskipun awalnya terasa tidak natural, lama-lama pikiran kita akan ikut menyesuaikan. Dan dari situlah muncul tindakan yang berbeda. Perubahan kecil dalam cara berpikir bisa menghasilkan perubahan besar dalam tindakan. Kemajuan juga sering datang dari kebiasaan yang tampak tidak penting, seperti membaca beberapa halaman buku setiap hari. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi dalam 1 tahun, jumlah informasi yang kita serap bisa sangat besar. Begitu juga dengan belajar sesuatu yang baru, meskipun hanya sedikit setiap hari. Tanpa sadar kemampuan kita meningkat, dan ketika kesempatan datang, kita sudah siap. Bukan karena tiba-tiba hebat, tapi karena sudah mempersiapkan diri sejak lama. Kita juga sering meremehkan pentingnya konsistensi. Banyak orang semangat di awal, tapi cepat menyerah ketika tidak melihat hasil. Padahal yang membuat seseorang berbeda bukan seberapa cepat mereka memulai, tapi seberapa lama mereka bisa bertahan. Konsistensi itu membosankan, tidak menarik, bahkan kadang terasa tidak ada hasilnya. Tapi justru disitulah kekuatannya. Orang-orang yang berhasil bukan selalu yang paling pintar atau paling bertalan, tapi yang paling konsisten. Hal lain yang sering tidak disadari adalah bagaimana kita mengelola waktu. Banyak waktu terbuang bukan karena kita tidak punya waktu, tapi karena kita tidak sadar kemana waktu itu pergi. Sedikit-sedikit membuka ponsel, sedikit-sedikit terdistraksi, dan tanpa terasa, 1 hari sudah habis. Padahal jika waktu itu digunakan untuk hal-hal kecil yang produktif, hasilnya bisa sangat berbeda. Tapi karena kita tidak sadar, kita terus mengulang pola yang sama.
Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa hidup orang lain lebih cepat maju. Melihat orang lain sukses, sementara diri sendiri merasa jalan di tempat. Padahal setiap orang punya proses yang berbeda. Yang terlihat di luar seringkali hanyalah hasil, bukan perjuangan di baliknya. Kita tidak melihat berapa kali mereka gagal, berapa lama mereka bertahan, dan berapa banyak hal kecil yang mereka lakukan setiap hari. Kita hanya melihat hasil akhirnya, lalu membandingkannya dengan proses kita yang masih berjalan. Padahal jika kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, sekecil apapun itu, kita sebenarnya sudah bergerak maju. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu motivasi datang. Justru tindakan kecil yang dilakukan tanpa menunggu itulah yang membuat kita terus berjalan. Dan semakin sering kita lakukan, semakin mudah untuk melanjutkannya. Kemajuan tanpa sadar itu nyata, tapi seringkali kita melewatkannya karena terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar. Kita lupa bahwa hidup dibentuk dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Kita lupa bahwa perubahan tidak selalu terasa. Dan kita lupa bahwa yang penting bukan seberapa cepat kita maju, tapi apakah kita terus bergerak atau tidak. Yang membuat hidup maju tanpa sadar bukan keajaiban, bukan juga keberuntungan semata, tapi kombinasi dari kebiasaan kecil, konsistensi, lingkungan yang mendukung, dan cara berpikir yang terus diperbaiki. Semua itu bekerja secara diam-diam, tanpa kita sadari, sampai suatu hari kita melihat ke belakang dan menyadari bahwa kita sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri hanya karena merasa belum sampai di tempat yang diinginkan. Padahal, tanpa disadari, kita sudah bergerak cukup jauh dari titik awal. Masalahnya, kita sering mengukur kemajuan dengan standar yang terlalu besar. Kita ingin perubahan yang langsung terlihat, padahal sebagian besar perubahan itu terjadi secara perlahan dan tidak terasa. Kita menganggap hari-hari biasa sebagai sesuatu yang tidak berarti, padahal justru di hari-hari biasa itulah fondasi hidup sedang dibangun. Kalian semua pasti pernah menjalani hari yang terasa datar. Tidak ada pencapaian besar, tidak ada hal yang membanggakan, hanya rutinitas yang itu-itu saja. Bangun, melakukan aktivitas, lalu tidur lagi. Tapi jika dilihat lebih dalam, hari-hari seperti itu sebenarnya bukan tanpa makna. Justru disitulah kebiasaan terbentuk, disitulah disiplin diuji, dan disitulah karakter kita dibangun secara perlahan. Seringkali kita meremehkan hal-hal kecil karena tidak memberikan hasil instan. Kita lebih tertarik pada sesuatu yang terlihat cepat dan dramatis, padahal sesuatu yang cepat biasanya tidak bertahan lama. Sebaliknya, sesuatu yang dibangun perlahan cenderung lebih kuat. Sama seperti otot yang dilatih secara konsisten, bukan dipaksa dalam satu hari. Begitu juga dengan kemampuan, mental, dan pola pikir kita. Ada satu hal penting yang sering tidak disadari, yaitu efek akumulasi. Hal kecil yang dilakukan sekali mungkin tidak berarti, tapi jika dilakukan 100 kali, 1000 kali, hasilnya akan sangat berbeda. Misalnya, belajar satu hal kecil setiap hari. Dalam 1 minggu mungkin tidak terasa, tapi dalam 1 tahun, jumlah pengetahuan yang terkumpul bisa sangat besar. Begitu juga dengan kebiasaan buruk. 1 kali mungkin tidak berpengaruh, tapi jika terus diulang, dampaknya akan terasa. Kita sering tidak sadar bahwa hidup ini adalah hasil dari kebiasaan kita sendiri. Apa yang kita lakukan setiap hari akan menentukan kemana arah hidup kita. Jika setiap hari kita memilih untuk menunda, maka kita akan terbiasa menunda. Jika setiap hari kita memilih untuk bergerak, maka kita akan terbiasa bergerak. Pilihan kecil yang kita buat hari ini akan menentukan hasil besar di masa depan. Lingkungan juga memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan kita. Tanpa sadar, kita cenderung mengikuti apa yang sering kita lihat. Jika kita berada di lingkungan yang produktif, kita akan terdorong untuk ikut produktif. Tapi jika kita berada di lingkungan yang santai berlebihan, kita juga akan ikut terbawa. Itulah mengapa penting untuk memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita, meskipun tidak selalu nyaman. Selain itu, cara kita melihat kegagalan juga sangat menentukan. Banyak orang berhenti hanya karena satu kegagalan. Mereka menganggap itu sebagai tanda bahwa mereka tidak mampu. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses. Bahkan, kegagalan seringkali menjadi cara tercepat untuk belajar. Tapi karena kita takut gagal, kita memilih untuk tidak mencoba. Dan tanpa mencoba, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kemampuan kita.
Kalian semua perlu memahami bahwa tidak semua kemajuan harus terlihat oleh orang lain. Tidak semua usaha harus mendapatkan pengakuan. Kadang, kemajuan terbaik justru terjadi saat tidak ada yang melihat. Saat kita tetap melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang memuji. Saat kita tetap berusaha, meskipun hasilnya belum terlihat. Itulah bentuk kemajuan yang paling jujur. Kita juga sering terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain yang lebih cepat sukses membuat kita merasa tertinggal. Padahal, setiap orang punya jalannya masing-masing. Apa yang terlihat cepat di luar belum tentu mudah di dalam. Dan apa yang terlihat lambat belum tentu buruk. Yang penting adalah kita terus bergerak, sekecil apapun langkahnya. Hal lain yang sering tidak disadari adalah pentingnya menjaga energi, bukan hanya waktu. Banyak orang punya waktu, tapi tidak punya energi untuk melakukan hal yang penting. Mereka terlalu lelah, terlalu banyak pikiran, atau terlalu banyak distraksi. Padahal, energi adalah hal yang sangat menentukan. Ketika energi kita baik, kita bisa melakukan banyak hal dengan lebih efektif. Tapi ketika energi kita habis, bahkan hal kecil pun terasa berat. Kemajuan tanpa sadar seringkali datang dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Memilih untuk tidak menyerah, memilih untuk tetap mencoba, memilih untuk tetap bergerak meskipun pelan. Semua itu mungkin tidak terlihat sekarang, tapi akan sangat berarti di masa depan. Dan yang menarik, kita tidak perlu menunggu momen besar untuk berubah. Kita bisa mulai dari hal kecil hari ini. Hidup tidak selalu tentang lompatan besar. Kadang hidup hanya tentang langkah kecil yang terus dilakukan. Dan tanpa disadari, langkah-langkah kecil itu akan membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi apakah kita terus berjalan atau tidak. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi lebih baik, kita harus menunggu kondisi yang tepat. Menunggu mood yang bagus, menunggu waktu yang luang, atau menunggu motivasi datang. Padahal, kenyataannya kondisi itu jarang datang dengan sendirinya. Jika kita terus menunggu, kita akan terus berada di tempat yang sama. Justru, orang-orang yang mengalami kemajuan tanpa sadar adalah mereka yang tetap bergerak, meskipun kondisinya tidak ideal. Kalian semua pasti pernah merasa tidak semangat, merasa malas, atau merasa lelah dengan rutinitas yang ada. Itu hal yang wajar, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita merespon perasaan tersebut. Apakah kita memilih untuk berhenti, atau tetap melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun tidak ingin melakukannya. Disitulah letak perbedaan antara mereka yang berkembang dan yang tidak. Ada kekuatan besar dalam kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, otak kita akan mulai menganggapnya sebagai hal yang normal. Lama-lama, kita tidak perlu lagi memaksakan diri. Apa yang dulu terasa berat akan menjadi ringan. Dan dari situlah muncul kemajuan tanpa sadar. Kita tidak lagi merasa sedang berusaha keras, tapi hasilnya tetap terus bertambah. Kita juga sering tidak menyadari bahwa pikiran kita sangat mempengaruhi tindakan kita. Jika kita terus berpikir bahwa sesuatu itu sulit, maka kita akan cenderung menghindarinya. Tapi jika kita mulai melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dipelajari, maka kita akan lebih berani mencoba. Perubahan cara berpikir ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua hari akan terasa produktif. Akan ada hari di mana kita merasa tidak melakukan apa-apa. Tapi itu bukan berarti kita gagal. Yang penting adalah kita tidak berhenti sepenuhnya. Bahkan melakukan satu hal kecil tetap lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Karena satu langkah kecil tetap membawa kita lebih maju daripada diam di tempat. Kemajuan tanpa sadar juga sering terjadi ketika kita mulai memperbaiki hal-hal kecil dalam hidup kita. Seperti memperbaiki pola tidur, mengatur waktu dengan lebih baik, atau mengurangi kebiasaan yang tidak bermanfaat. Semua itu mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tapi dalam jangka panjang, dampaknya akan sangat besar. Kita juga perlu belajar untuk lebih sabar dengan proses. Tidak semua hal bisa dipercepat. Ada hal-hal yang memang butuh waktu untuk berkembang. Jika kita terlalu berburu-buru, kita justru akan merasa kecewa. Tapi jika kita bisa menikmati prosesnya, kita akan lebih mudah untuk bertahan. Kalian semua tidak perlu menjadi sempurna untuk mulai. Tidak perlu menunggu siap untuk bergerak. Yang penting adalah mulai dari apa yang bisa dilakukan sekarang. Karena kemajuan tidak datang dari kesempurnaan,
tapi dari tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Pada akhirnya, hidup yang maju tanpa sadar bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, dari cara berpikir yang terus diperbaiki, dan dari keputusan-keputusan sederhana yang diambil secara konsisten. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa untuk berubah. Cukup lakukan hal biasa dengan cara yang konsisten. Kalian semua punya potensi untuk berkembang, bahkan tanpa menyadarinya. Tapi potensi itu hanya akan terlihat jika kita mau bergerak. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik untuk mulai adalah sekarang. Kemajuan tidak selalu terasa, tapi itu tidak berarti tidak terjadi. Dan suatu hari nanti, ketika kalian melihat ke belakang, kalian akan menyadari bahwa semua hal kecil yang kalian lakukan ternyata membawa kalian sejauh ini. Seringkali yang membuat hidup bergerak maju tanpa disadari, justru bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang kita hentikan. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini menghambat perlahan mulai ditinggalkan, meskipun tidak langsung hilang sepenuhnya. Mengurangi waktu yang tidak produktif, berhenti membandingkan diri secara berlebihan, atau mulai menyaring apa yang dikonsumsi setiap hari, semuanya itu adalah bentuk kemajuan yang jarang dihargai. Padahal, berhenti dari pola lama yang tidak sehat seringkali lebih sulit daripada memulai hal baru. Dan ketika itu berhasil dilakukan, walaupun hanya sedikit demi sedikit, dampaknya sangat besar terhadap arah hidup kita. Kalian semua mungkin tidak sadar bahwa banyak hal yang menguras energi justru datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Terlalu sering memikirkan hal yang belum tentu terjadi, terlalu lama terjebak dalam penyesalan masa lalu, atau terlalu sibuk mengkhawatirkan penilaian orang lain. Semua itu tidak terlihat sebagai tindakan, tapi efeknya nyata. Ketika kita mulai mengurangi hal-hal seperti itu, ruang dalam pikiran menjadi lebih lega. Dari situlah muncul kejelasan dalam berpikir. Dan tanpa disadari, keputusan yang diambil pun menjadi lebih baik. Kadang, kemajuan itu bukan tentang menambah sesuatu, tetapi tentang mengosongkan. Mengosongkan hal-hal yang tidak perlu, yang selama ini memenuhi pikiran dan waktu. Ketika hidup tidak lagi penuh dengan distraksi, kita jadi lebih fokus pada hal yang benar-benar penting. Dan dari fokus itulah, muncul tindakan yang lebih terarah. Tanpa disadari, hidup mulai terasa lebih ringan, lebih jelas, dan lebih terkontrol. Kita juga sering tidak sadar bahwa cara kita merespon masalah sangat mempengaruhi arah hidup. Dulu mungkin mudah marah, mudah menyerah, atau mudah menyalahkan keadaan. Tapi perlahan, tanpa disadari, cara merespon itu mulai berubah. Mungkin sekarang lebih tenang, lebih sabar, atau lebih bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, tapi terbentuk dari pengalaman-pengalaman kecil yang terus diolah. Kalian semua pasti pernah mengalami situasi yang dulu terasa sangat berat, tapi sekarang terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya berbeda, tapi karena diri kita sudah berubah. Cara berpikir kita sudah berkembang. Dan perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari proses panjang yang seringkali kita tidak sadari. Hal lain yang sering terlewat adalah kemampuan untuk menerima. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Menerima bahwa tidak semua keinginan harus terpenuhi. Dan menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika kita mulai menerima hal-hal seperti ini, beban hidup terasa lebih ringan. Dan dari situlah, kita bisa bergerak lebih bebas, tanpa terlalu banyak tekanan. Kemajuan tanpa sadar juga muncul ketika kita mulai lebih jujur pada diri sendiri. Mengakui kelemahan, menyadari kesalahan, dan tidak lagi menutupi kenyataan. Kejujuran ini mungkin tidak nyaman di awal, tapi justru menjadi titik awal perubahan. Karena tanpa kesadaran, tidak akan ada perbaikan. Dan tanpa perbaikan, tidak akan ada kemajuan. Yang menarik, semua proses ini sering terjadi tanpa kita sadari. Kita tidak bangun suatu hari dan langsung merasa berubah. Tapi perlahan, dari waktu ke waktu, kita menjadi versi yang berbeda dari diri kita yang dulu. Dan ketika kita melihat ke belakang, barulah kita menyadari bahwa kita sudah sejauh ini melangkah. Ada satu hal sederhana yang sering diremehkan, tapi punya dampak besar terhadap kemajuan hidup, yaitu cara kita memulai hari. Apa yang kita lakukan di pagi hari seringkali menentukan bagaimana sisa hari akan berjalan.
Jika kita memulai dengan terburu-buru, penuh distraksi, dan tanpa arah, maka sepanjang hari pun akan terasa kacau. Tapi jika kita memulai dengan lebih tenang, lebih terarah, maka hari itu cenderung berjalan lebih baik. Kalian semua tidak perlu membuat rutinitas pagi yang rumit untuk bisa berkembang. Cukup dengan melakukan 1 atau 2 hal kecil yang konsisten, itu sudah cukup. Misalnya tidak langsung membuka ponsel saat bangun tidur, atau meluangkan waktu beberapa menit untuk berpikir tentang apa yang ingin dilakukan hari itu. Hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan setiap hari, dampaknya sangat besar. Kemajuan tanpa sadar juga sering muncul dari kemampuan kita untuk tetap fokus pada hal yang sedang dikerjakan. Di era sekarang, distraksi ada di mana-mana. Notifikasi, media sosial, dan berbagai hal lain yang terus menarik perhatian. Tanpa disadari, fokus kita terpecah dan pekerjaan yang seharusnya selesai cepat menjadi tertunda. Tapi ketika kita mulai melatih fokus, meskipun hanya dalam waktu singkat, produktivitas kita meningkat. Kita juga sering tidak sadar bahwa kemampuan untuk mengatakan tidak adalah bagian dari kemajuan. Tidak semua hal harus diikuti, tidak semua ajakan harus diterima, dan tidak semua kesempatan harus diambil. Ketika kita mulai selektif, kita jadi punya ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dan dari situlah, hidup menjadi lebih terarah. Selain itu penting juga untuk menyadari bahwa tidak semua kemajuan harus terlihat produktif secara langsung. Kadang istirahat yang cukup, waktu untuk berpikir, atau sekedar menjauh sejenak dari rutinitas juga merupakan bagian dari kemajuan. Karena tanpa itu, kita akan kelelahan dan kehilangan arah. Kemajuan bukan hanya tentang bergerak, tapi juga tentang tahu kapan harus berhenti sejenak. Kalian semua perlu memahami bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang harus dicapai secepat mungkin. Yang ada hanyalah perjalanan yang terus berjalan. Dan dalam perjalanan itu, yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita melangkah. Tanpa disadari, orang yang terus bergerak meskipun pelan akan jauh lebih maju daripada mereka yang sering berhenti. Karena setiap langkah kecil tetap membawa kita ke depan. Dan jika langkah itu dilakukan terus-menerus, hasilnya akan sangat berbeda. Seringkali kita menganggap bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar juga. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Hal kecil itu mungkin tidak terlihat penting di awal, tapi seiring waktu, efeknya menjadi semakin besar. Kalian semua mungkin pernah mencoba berubah secara drastis, lalu gagal di tengah jalan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena perubahan itu terlalu besar untuk dipertahankan. Berbeda dengan perubahan kecil yang lebih mudah dilakukan, lebih mudah diulang, dan lebih mudah menjadi kebiasaan. Dari situlah kemajuan tanpa sadar mulai terbentuk. Kita juga sering tidak menyadari bahwa identitas kita terbentuk dari kebiasaan kita. Apa yang kita lakukan setiap hari akan menentukan siapa kita sebenarnya. Jika kita terbiasa disiplin, maka kita akan menjadi pribadi yang disiplin. Jika kita terbiasa menunda, maka kita akan menjadi pribadi yang suka menunda. Tanpa disadari, kebiasaan kecil itu membentuk karakter kita. Kemajuan tanpa sadar juga muncul ketika kita mulai menghargai proses, bukan hanya hasil. Ketika kita bisa menikmati apa yang kita lakukan, kita tidak lagi terlalu tertekan dengan hasil akhir. Kita lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Dan dari situ, kita bisa terus bergerak tanpa merasa terbebani. Kalian semua tidak perlu menunggu validasi dari orang lain untuk merasa berkembang. Tidak semua orang akan melihat usaha kita, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah kita tahu bahwa kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik, dan itu sudah cukup. Selain itu, penting juga untuk terus belajar, meskipun sedikit. Dunia terus berubah, dan jika kita tidak ikut belajar, kita akan tertinggal. Tapi belajar tidak harus selalu formal. Bisa dari pengalaman, dari membaca, atau dari mengamati. Yang penting adalah kita tidak berhenti berkembang. Tanpa disadari, orang yang terus belajar akan memiliki cara berpikir yang lebih luas. Mereka lebih mudah beradaptasi, lebih terbuka terhadap perubahan, dan lebih siap menghadapi tantangan. Dan semua itu adalah bentuk kemajuan yang sering tidak terlihat, tapi sangat berharga.
Pada akhirnya, yang membuat hidup maju tanpa sadar adalah kombinasi dari banyak hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak ada satu faktor tunggal yang langsung mengubah hidup. Semua adalah hasil dari proses yang panjang, yang seringkali tidak kita sadari saat sedang menjalaninya. Kalian semua tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum melihat hasil yang besar. Selama masih bergerak, selama masih mencoba, berarti masih ada kemajuan. Tidak peduli seberapa kecil langkahnya, yang penting adalah terus melangkah. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu tidak harus terjadi dalam satu hari. Bahkan perubahan kecil yang terjadi hari ini sudah cukup berarti. Karena jika itu terus dilakukan, suatu hari nanti akan menjadi perubahan besar. Kemajuan tanpa sadar adalah bukti bahwa usaha tidak pernah sia-sia. Meskipun tidak langsung terlihat, semua yang kita lakukan akan meninggalkan jejak, dan jejak itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jadi tidak perlu menunggu momen besar untuk berubah, tidak perlu menunggu motivasi datang. Mulai saja dari hal kecil yang bisa dilakukan hari ini, karena dari situlah semua perubahan besar dimulai.